Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Jalaluddin. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jalaluddin Surpos Naqvi al-Bukhari adalah seorang tokoh sufi dan wali besar dari anak benua India yang dikenal luas karena peranannya dalam penyebaran Islam dan pengajaran spiritual di kawasan Asia Selatan. Ia termasuk dalam tarekat Sufi Jalali dan dikenal sebagai tokoh penting dalam warisan spiritual Islam, khususnya di wilayah Sind dan Punjab. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jalaluddin Surpos adalah keturunan langsung dari Imam Ali al-Hadi, imam ke-10 dalam tradisi Syiah, yang menunjukkan garis nasabnya berasal dari Ahlul Bait. Nama belakang Bukhari berasal dari kota kelahirannya, Bukhoro, di wilayah yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan. Ia juga dikenal sebagai menantu dari Sayyid Muhammad al-Makki dan anak menantu Sayyid Badruddin. Putranya, Bahaul Halim, turut menyertainya dalam dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jalaluddin Surpos lahir pada tahun 595 Hijriyah atau 1190 Masehi, dan wafat pada tahun 690 Hijriyah atau 1295 Masehi. Ia pindah ke Uch Sarif pada tahun 1244 Masehi atau sekitar 640 Hijriyah, masa yang bertepatan dengan periode invasi besar Mongol ke dunia Islam. Perjalanan hidupnya terjadi pada era pergolakan besar, termasuk penyerangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Chenghis Khan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa awalnya, Jalaluddin Surpos lahir di kota Bukhoro di wilayah Asia Tengah sekarang Uzbekistan. Ia sempat tinggal di Bukur di Sind bersama keluarganya dari pihak mertua. Setelah terjadi perselisihan, ia dan ayah mertuanya bermigrasi ke Uch, sebuah kota di wilayah Punjab Selatan, India yang belum terbagi sekarang di Pakistan. Di Uch Sarif inilah beliau menetap, berdakwah, dan mendirikan sekolah agama. Beliau wafat dan dimakamkan di kota kecil dekat Uch, dan makamnya kini menjadi situs ziarah spiritual yang penting. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kepindahan Jalaluddin Surpos ke India dipicu oleh invasi Mongol yang menyebabkan instabilitas dan penderitaan besar bagi umat Islam di Asia Tengah. Keputusannya untuk bermigrasi ke Uch bertujuan melanjutkan misi dakwah dan menjaga kesinambungan penyebaran ajaran Islam. Julukan Surpos berpakaian merah melekat padanya karena ia dikenal senantiasa mengenakan jubah merah. Kisah mistis yang menyatakan bahwa api tidak dapat melukainya ketika hendak dibakar oleh Chenghis Khan turut memperkuat pengakuan spiritual terhadap dirinya sebagai wali Allah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan spiritual Jalaluddin Surpos ditandai dengan berbagai tantangan, termasuk saat ia ditangkap oleh pasukan Mongol dan dipenjara oleh Chenghis Khan. Dalam penjara, ia mencoba mengajak Chenghis Khan kepada Islam, namun upaya itu ditolak. Ketika Chenghis mencoba membakarnya hidup-hidup, api tidak melukainya, dan hal ini membuat Chenghis kagum sehingga membebaskannya bahkan menikahkan putrinya dengan Surpos. Setelah itu, ia melanjutkan dakwahnya di Uch dengan mendirikan sekolah agama dan memberikan pengajaran kepada masyarakat. Situs makamnya yang terletak di atas tanjung, dilengkapi dengan masjid berhias ubin biru dan kolam di depannya, hingga kini menjadi simbol warisan spiritualnya. Sayyid Jalaluddin Surpos Naqvi al-Bukhari merupakan seorang tokoh besar dalam sejarah tasawuf dan penyebaran Islam di wilayah Asia Tengah dan anak benua India pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Beliau berasal dari kota Bukhoro di wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan, sebuah pusat peradaban Islam penting pada masa itu. Nama belakang Bukhari menunjukkan asal geografis beliau,
sedangkan julukan surpos atau yang berpakaian merah merujuk pada kebiasaan beliau mengenakan jubah berwarna merah, yang di kemudian hari menjadi identitas spiritual tersendiri dalam khazanah sufisme di kawasan tersebut. Jalaluddin Surpos merupakan keturunan dari Imam Ali Al-Hadi, imam ke-10 dalam garis keturunan Ahlul Bait, yang memberikan legitimasi spiritual dan genealogis dalam konteks tradisi Islam, baik di kalangan Sunni maupun Syiah. Keturunan dari Ahlul Bait dikenal memiliki posisi terhormat, khususnya dalam jaringan tarekat Sufi di Asia Tengah dan anak benua India. Beliau juga memiliki hubungan keluarga dengan Muhammad Al-Makki dan Sayyid Badruddin, tokoh penting dalam komunitas Sufi saat itu, yang kemudian menjadi mertua beliau. Perjalanan spiritual dan migrasi beliau sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah invasi Mongol yang menghancurkan pusat-pusat Islam di Asia Tengah, termasuk kota Bukhara. Jalaluddin Surpos melakukan hijrah besar ke arah selatan, menuju wilayah yang kini merupakan bagian dari Pakistan. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam hidup beliau adalah saat ditangkap oleh pasukan Mongol dan dipenjara oleh Chenghis Khan. Dalam masa penahanan itu, Jalaluddin Surpos mencoba mengislamkan Chenghis Khan, suatu tindakan yang menunjukkan keberanian spiritual luar biasa. Ketika Chenghis Khan mencoba membakarnya hidup-hidup karena menolak keyakinan beliau, api tidak melukainya. Peristiwa ini kemudian dipandang oleh para pengikutnya sebagai karamah atau mukjizat seorang wali. Sebagai akibat dari peristiwa luar biasa tersebut, Chenghis Khan membebaskannya dan bahkan menikahkan putrinya dengan Jalaluddin Surpos, sebuah pengakuan politik dan spiritual yang sangat langka dari pemimpin Mongol. Setelah bebas, Jalaluddin Surpos melanjutkan perjalanannya ke wilayah Sind dan sempat menetap di Bukur. Namun, karena adanya konflik internal dalam keluarga besar dari pihak mertuanya, beliau memilih untuk bermigrasi lagi ke kota Uj di wilayah Punjab Selatan bersama ayah mertuanya. Uj pada masa itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas Islam, tempat berkumpulnya para ulama, sufi, dan santri dari berbagai penjuru. Di kota ini, Jalaluddin Surpos mendirikan madrasah atau sekolah agama yang menjadi basis dakwah dan pengajaran ajaran Islam serta tasawuf kepada masyarakat setempat. Bersama putranya, Bahaul Halim, beliau membangun jaringan murid dan pengaruh spiritual yang luas, yang kemudian menjadi bagian dari jaringan tarekat Jalali. Jaringan pengaruh beliau meluas ke berbagai daerah di Asia Selatan, khususnya melalui jalur spiritual dan intelektual, serta hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh penting tarekat Sufi lainnya. Beberapa generasi penerus beliau kemudian dikenal luas sebagai para wali dan guru spiritual, yang memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam secara damai melalui pendekatan sufistik. Makam beliau terletak di sebuah kawasan tenang di dekat Uj Sarif, di atas sebuah tanjung yang menghadap dataran dan gurun. Makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga pusat refleksi spiritual yang dihormati oleh berbagai kalangan. Arsitektur makamnya yang dikelilingi masjid berhias ubin biru, kolam depan makam, serta pintu kayu berukir yang mengarah ke ruangan makam, mencerminkan perpaduan antara estetika Islam Asia Tengah dan budaya lokal anak benua India. Makam ini menjadi simbol dari pertemuan peradaban dan warisan spiritual yang mendalam. Pengaruh Jalaluddin Surpos masih terasa hingga saat ini, tidak hanya melalui keturunannya atau pengikut tarekat Jalali, tetapi juga dalam tradisi lokal masyarakat Punjab dan Sind yang menjadikan beliau sebagai tokoh keramat yang dihormati lintas mazhab dan etnis. Di kawasan tersebut, nilai-nilai perdamaian, kedermawanan, dan pencarian makna batin dalam Islam yang diajarkan oleh beliau masih menjadi acuan dalam kehidupan religius masyarakat lokal. Selain itu, kisah hidup beliau sering diceritakan dalam hikayat, puisi, dan tradisi lisan sebagai cermin keteladanan keberanian spiritual, kelembutan hati, dan komitmen dakwah dalam menghadapi tantangan zaman. Jika ditinjau dari perspektif sejarah, spiritualitas,
budaya, dan arsitektur, maka sosok Jalaluddin Surpos merupakan salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Asia Selatan. Perjalanan beliau dari Bukhara ke Uch tidak hanya merupakan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna dalam konteks peradaban Islam global. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share
Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.